Baiklah, perkenalkan nama saya Hendra Gunawan Ciboro, NIM 2100261, mata kuliah Komunikasi Organisasi. Saya akan menyampaikan hasil presentasi saya, yaitu komunikasi eksternal dalam komunikasi. Konsep komunikasi eksternal. Yang pertama, kenapa komunikasi eksternal itu dilakukan? Komunikasi eksternal menjadi satu nyawa yang menjadikan keberhasilan pada suatu perusahaan, lembaga atau organisasi, sehingga akan mendapatkan keuntungan. Komunikasi eksternal juga akan membangun hubungan baik pada mereka yang berada di luar perusahaan kita yang menjadi target perusahaan kita. Komunikasi eksternal ini merupakan suatu proses penyampaian informasi atau pertukaran pesan, atau justru diindikasikan sebagai suatu strategi yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk menjalin, menjaga, membentuk hubungan baik kepada mereka yang berada di luar perusahaan atau organisasi, yang pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada orang biasa yang kita kelola. Komunikasi eksternal juga dapat dimaknai dengan kegiatan komunikasi antar organisasi dengan seluruh khalayak, yaitu mereka yang terlibat yang lingkungannya di luar organisasi atau perusahaan. Komunikasi eksternal juga digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh organisasi pada lingkungan sekitar. Dan selain sebagai hubungan timbal balik, komunikasi eksternal dalam komunikasi juga diperlukan untuk mengendalikan organisasi agar berada di jalur yang diharapkan. Dengan begitu, organisasi dibentuk untuk memberikan kontribusi pada khalayak, dan terdilibatkannya khalayak mereka akan mereka libatkan sehingga terciptanya hubungan timbal balik dan hubungan yang baik. Tujuan digunakannya komunikasi eksternal ini adalah komunikasi eksternal juga dianggap sebagai salah satu strategi yang dipilih oleh lembaga atau organisasi ketika ingin menyampaikan sesuatu pada khalayak atau publik. Memiliki tujuan untuk mendapat sebanyak-banyaknya keuntungan untuk perusahaan. Kendati demikian, yang namanya komunikasi eksternal berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Komunikasi eksternal fokusnya pada penilaian value atau nilai dari suatu produk pada orang yang di luar perusahaan seperti investor, pemegang saham, atau pelanggan, dan sebagainya. Biasanya, perusahaan akan melakukan dengan sebaik mungkin karena komunikasi eksternal ini juga dapat digunakan sebagai pembangun citra dari lembaga atau perusahaan. Jika citranya baik, itu akan menjadikan hal yang baik pada perusahaan atau organisasi tersebut. Selain itu, dengan menggunakan strategi komunikasi eksternal ini akan mendapatkan feedback yang membantu perusahaan atau organisasi untuk berkembang lebih baik dan ke depannya. Sekarang kita masuk kepada bentuk-bentuk komunikasi eksternal yang bisa dipilih. Yang pertama, jenisnya website. Website seringkali dijadikan media untuk mempromosikan produk. Akan tetapi, di naik itu yang namanya website dijadikan untuk membangun komunikasi eksternal kepada mereka yang berada di luar organisasi, lebih tepatnya mereka yang tidak bisa sentuh dengan hubungan tatap muka. Digunakan untuk mempromosikan produk, jasa, dan lainnya yang baik agar dapat membangun citra perusahaan yang baik juga. Yang kedua, majalah perusahaan. Walaupun tidak semua perusahaan tidak memiliki majalah perusahaan, tapi yang jelas majalah itu satu media yang dapat membuat tulisan atau gambar yang tentunya ini cukup krusial, bisa dijadikan sebagai alat komunikasi terhadap mereka yang memang tidak bisa secara mudah kita sentuh secara langsung. Yang ketiga yaitu press release, yaitu merupakan suatu berita dengan konteks terbaru yang disampaikan organisasi kepada khalayak, bisa apapun bentuknya, dapat dipublikasikan dengan televisi, radio, media cetak, dan lain-lain. Selain itu, informasi organisasi yang belum diketahui oleh publik dapat disampaikan melalui press release ini. Contohnya itu prestasi organisasi, kegiatan organisasi terkini, produk, dan lain-lain.
Yang keempat yaitu brosur. Kalau brosur sifatnya sederhana dan tujuannya lebih jelas dan sehingga pembaca lebih mudah memahami dengan sekali membacanya. Brosur biasanya diletakkan di tempat-tempat umum sehingga dapat menjangkau khalayak umum. Namun kekurangannya adalah mudah dilupakan oleh orang yang telah membacanya tadi. Yang kelima, poster. Ini lebih menguntungkan daripada produk, namun memang harus ada keterampilan dalam membuatnya. Yang keenam, konferensi pers. Itu narasumber mengundang wartawan atau jurnalis, tujuannya untuk memberikan kepastian mengenai sesuatu agar lebih jelas. Yang menjadi narasumber haruslah orang yang mengerti perusahaan. Jika tidak, maka ini akan menjadi suatu masalah yang besar. Yang ketujuh yaitu bakti sosial. Bakti sosial, pameran, live event juga merupakan komunikasi eksternal tidak langsung yang dapat digunakan dan masih banyak yang lain-lainnya. Ketika base-nya itu sesuatu yang digunakan untuk membangun relasi yang baik dengan khalayak, maka itu adalah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal. Kenapa organisasi atau perusahaan harus menggunakan komunikasi eksternal? Alasan perusahaan melakukan komunikasi eksternal adalah setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, untuk membentuk persepsi dan opini publik. Semakin hebat kita mengelola dan mendesainnya, maka persepsi khalayak pada umumnya kepada lembaga kita menjadi positif, sehingga ini akan mengangkat derajat dan nama baik perusahaan atau organisasi. Yang kedua, keuntungan dari kegiatan komunikasi eksternal ini ketika dilakukan dengan benar adalah mampu menjangkau pelanggan baru. Ini khusus bagi perusahaan. Mungkin untuk organisasi komunikasi eksternal ini juga mampu menjangkau anggota-anggota baru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.